Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hashim dari Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta 3. Dan langsung saja kita akan membahas materi mengenai trigonometri. Langsung saja ke materinya. Apa itu trigonometri? Sebelum kita belajar mengenai trigonometri, alangkah baiknya kalau kita itu mengetahui apa yang ingin kita pelajari. Pertama, dari namanya, trigonometri itu dari tri atau tiga, gono itu dari kata goneo atau bumi, metri itu ukuran. Jadi trigonometri itu tiga bumi ukuran, atau trigono itu segitiga. Bumi di sini tuh dimaksudkan untuk si bangun itu, dan tiga itu dari sisinya. Jadi trigonometri itu ukuran-ukuran segitiga, yang dimana segitiganya itu segitiga istimewa atau segitiga siku-siku. Dan trigonometri ini merupakan bagian dari materi geometri. Langsung saja ke perbandingan trigonometri. Jadi trigonometri ini perbandingan dari sisi segitiga ya. Dan ingat, ini itu definisi bukan rumus. Pertama, di dalam segitiga siku-siku itu ada Y, X, dan R. Seperti teman-teman lihat di sebelah kiri. Y itu sisi depan karena letak dia itu ada di depan sudut yang kita maksud. X itu ada sisi samping karena dia letaknya di samping sudut yang kita maksud. Dan R itu sisi miring karena dia merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku. Lalu definisi sin itu perbandingan sisi depan dengan sisi miring atau Y per R. Cos theta itu perbandingan sisi samping dan sisi miring atau X per R. Tangen theta itu perbandingan sisi depan dan sisi samping, Y per X. Kosekan theta itu perbandingan sisi miring dan sisi depan atau R per Y. Sekan theta itu perbandingan sisi miring dan sisi samping atau R per X. Kotangen theta itu perbandingan sisi samping dengan sisi depan atau X per Y. Atau biar lebih mudah dalam mengingat, sin theta itu depan per miring, demi. Cos theta itu samping per miring, sami. Tan theta itu sin per cos. Kosekan theta itu kebalikan dari sin. Sekan theta itu kebalikan dari cos. Dan kotangen theta itu kebalikan dari tangen. Selanjutnya kita ke kuadran. Di dalam trigonometri, kuadran itu dibagi 4. Kuadran 0 sampai 90 itu 0 derajat sampai 90 derajat itu kuadran 1. 90 derajat sampai 180 derajat itu kuadran 2. 180 derajat sampai 270 derajat itu kuadran 3. 270 derajat sampai 360 derajat itu kuadran 4. Di kuadran 1 semua perbandingan trigonometri bernilai positif. Kenapa? Karena di sini sin itu Y per X. Y-nya positif, X-nya Y per R, maaf. Sin itu Y per R. Y-nya positif, R-nya positif, sehingga sin positif. Kosinus X per R, dan keduanya positif, jadi positif dibagi positif itu positif. Kemudian tangen pun begitu, Y per X, jadi positif dibagi positif sama dengan positif. Di kuadran 2, tangen dan cos itu negatif, sedangkan sin positif. Karena sin itu Y, sedangkan di kuadran 2 Y itu masih positif, dibagi miringnya positif. Sedangkan di tangen itu Y-nya positif dibagi X. X-nya negatif, positif dibagi negatif itu negatif. Cos
juga demikian, X-nya negatif meskipun R-nya positif, jadi negatif dibagi positif itu hasilnya negatif. Begitu pula di kuadran 3. Di kuadran 3 itu tangan yang positif, sin dan cos itu negatif. Dengan cara yang sama kita akan mengetahui alasannya. Di kuadran 4, cos itu positif dan selainnya itu negatif. Jadi untuk kuadran 1 semua bernilai positif. Untuk kuadran 2 sin bernilai positif, kuadran 3 tangan bernilai positif, dan kuadran 4 kosinus bernilai positif. Kemudian kesamaan sudut berelasi. Di sini perubahan fungsi dan tanda. Tanda plus minus itu kita akan menyesuaikan dengan sudutnya. Untuk perubahan ke arah 180 dan 360 itu fungsi tetap, dari sin tetap menjadi sin. Kemudian untuk perubahan 90 derajat dan 270 derajat itu fungsi akan berubah. Perubahan fungsi ini dari sin menjadi cos, dari cos menjadi sin, dari tan menjadi kotangen, dari kotangen menjadi tangen lagi, dari kosekan menjadi sekan, dari sekan menjadi kosekan. Kemudian ada sudut negatif. Sudut negatif itu kalau sudut positif kan teman-teman ke arah berlawanan jarum jam. Kalau sudut negatif itu arahnya searah dengan jarum jam, jadi ke bawah dulu, tidak ke atas. Yang artinya sin min theta itu min sin theta, cos min theta itu cos theta tetap, tangen min theta itu min tangen theta. Kemudian identitas trigonometri. Dalam identitas trigonometri kita itu menggunakan teorema Pitagoras. Seperti yang teman-teman semua tahu, sisi miring segitiga siku-siku, kuadrat dari sisi miring segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi lainnya. Jadi Y kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan R kuadrat. Lalu kita bagi kedua ruasnya dengan R kuadrat, sehingga menghasilkan Y kuadrat per R kuadrat ditambah X kuadrat per R kuadrat sama dengan R kuadrat per R kuadrat. Lalu kita lihat lagi, Y kuadrat per R kuadrat itu sama dengan sin kuadrat theta, karena Y per R itu sin. X kuadrat per R kuadrat itu cos kuadrat theta, karena X per R itu cos. R kuadrat per R kuadrat itu 1. Jadi sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1. Kemudian teorema Pitagoras itu kita bagi semuanya dengan Y kuadrat, atau Y kuadrat ditambah X, Y kuadrat per Y kuadrat ditambah X kuadrat per Y kuadrat sama dengan R kuadrat per Y kuadrat. Kita lihat di sini Y kuadrat per Y kuadrat itu 1. X kuadrat per Y kuadrat itu tadi kotangen kuadrat theta, karena X per Y itu kotangen. R kuadrat per Y kuadrat itu kosekan kuadrat theta, R per Y itu kosekan. Jadi 1 plus kotangen kuadrat theta sama dengan kosekan kuadrat theta. Kemudian balik lagi ke trigonometri, kita bagi kedua ruas dengan X, maka akan menghasilkan Y kuadrat per X kuadrat plus X kuadrat plus per X kuadrat sama dengan R kuadrat per X kuadrat, atau tangen kuadrat theta plus 1 sama dengan sekan kuadrat theta. Kemudian kita akan belajar aturan sinus. Aturan sinus itu berbunyi A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Di sini saya akan membahas dari mana rumus itu, dari mana aturan itu berasal, kenapa aturan itu berlaku, apakah emang benar aturan itu berlaku. Di sini saya mempunyai segitiga ABC, kemudian saya tarik garis tinggi dari C yang menghasilkan CD, atau garisnya kita namakan T. Dari segitiga ACD, sin A itu depan per miring. Ingat, depan itu T dan miringnya itu B, jadi T per B. Atau bisa kita tulis T sama dengan sin A dikali B.
dari segitiga BCD, sin B itu depan atau T dibagi miring atau A. Jadi sin B sama dengan T per A, atau kita tulis T sama dengan sin B dikali A. Karena T itu sama, jadi kita bisa tuliskan sin A dikali B sama dengan sin B dikali A. Kemudian kita lakukan sedikit perubahan, kita pindah ruaskan atau kita operasikan sehingga menghasilkan A per sin A sama dengan B per sin B. Begitu juga kita bisa mendapatkan perbandingan dengan C dengan cara yang sama. Kemudian aturan kosinus. Aturan kosinus itu teman-teman mungkin udah pada tahu, A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min BC cos A. Sedikit akan saya buktikan. Jadi di sini kita punya segitiga yang tadi. Kita lihat segitiga ACD. Segitiga ACD itu cos A itu X per B. Samping X itu panjang sampingnya per B. Kalau kita cari teorema Pitagoras dari segitiga ACD, maka didapatkan T kuadrat sama dengan karena T kuadrat itu bukan sisi miring, berarti T kuadrat itu sama dengan sisi miring, kuadrat dari sisi miring dikurangi sisi yang satunya, kan jadi B kuadrat min X kuadrat. Kemudian dari segitiga BCD kita dapat T kuadrat sama dengan A kuadrat min C min X kuadrat. Lalu kita jabarkan menjadi A kuadrat min C kuadrat plus 2CX min X kuadrat. Lalu kita, karena mereka itu sama-sama T kuadrat, kita sejajarkan B kuadrat min X kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat plus 2CX min X kuadrat. Min X kuadrat itu bisa kita batalkan, itu bisa kita coret, sehingga jadi B kuadrat plus C kuadrat min 2CX sama dengan A kuadrat. Ini kalau kita perhatikan ini udah mendekati sama aturan kosinus yang paling atas, sehingga kita di sini nggak ada X. Lalu kita lihat tadi di atas X cos A sama dengan X per B, jadi X itu sama dengan B dikali cos A. Jadi kita rubah X itu menjadi B dikali cos A. Kemudian kita rubah menjadi B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A sama dengan A kuadrat. Jadi memang benar bahwa aturan kosinus itu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat sama dengan 2AC cos B. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2BC cos C. Lalu selanjutnya manfaat trigonometri. Ada banyak sekali teman-teman manfaat trigonometri. Terutama manfaat Pitagoras itu pasti bisa juga dimanfaatkan dengan trigonometri, kayak mengukur jarak benda dari suatu titik, mengukur tinggi suatu benda. Kayak kita lihat bayangannya sekian, panjangnya sekian, sudut kitanya sekian. Kalau salah satu panjangnya nggak diketahui tapi sudutnya diketahui, itu pasti pakai banget yang namanya trigonometri teman-teman. Mengukur jarak benda, pulau dari kita ujung pulau, terus ngelihatnya berapa sudutnya, itu pakai banget trigonometri teman-teman. Ya mungkin videonya hanya segini aja ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.